Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kembali kita akan belajar tema firman Tuhan melawan iblis bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita sudah belajar tentang satu hal yang mendasar atau satu hal yang sangat prinsip di dalam konteks orang percaya melawan iblis dengan segala kekuatannya. Hal yang mendasar itu adalah tentang penaklukan diri seorang Kristen terhadap satu otoritas, yaitu otoritas Kristus. Tanpa orang percaya berada di dalam lingkup otoritas Kristus, maka menjadi hal yang mustahil untuk melakukan perlawanan terhadap iblis, apalagi menang terhadap kuasa iblis. Nah, pada bagian yang kedua ini kita masih membahas dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang pertama kita belajar tentang dari frasa tunduk kepada Allah. Maka yang kedua ini kita akan belajar dari frasa lawanlah iblis. Sama seperti sikap penundukan diri kepada Allah atau penaklukan diri kepada satu otoritas, yaitu otoritas Kristus, menjadi satu hal yang sangat mendasar dan sangat menentukan untuk kita bisa melawan iblis dengan segala kuasanya. Maka prinsip lawanlah iblis juga menjadi satu hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Mengapa demikian? Karena frasa lawanlah iblis di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7 ini tidak dimaksudkan atau tidak berbicara tentang sebuah tindakan perlawanan secara fisik atau sebuah bentuk pertarungan fisik, pertarungan yang nyata. Tetapi lawanlah iblis di sini berbicara tentang bagaimana orang percaya menempatkan posisi dirinya atau posisi kehidupannya yang bertentangan atau bertolak belakang dengan posisi iblis. Jadi sebuah keadaan yang menempatkan posisi kita dengan posisi iblis itu dalam posisi yang saling bertolak belakang, saling bertentangan. Di dalam teks Yunaninya, kata lawanlah itu berasal dari kata antistete atau antistemi, yang maknanya adalah to set oneself against other. Menempatkan satu posisi diri atau memposisikan diri atau kehidupan kita bertentangan atau berlawanan dengan posisi yang lainnya. Dalam hal ini adalah posisi dari iblis. Penentuan posisi ini, bagaimana kita memposisikan diri kita, memposisikan hidup kita dalam konteks perlawanan terhadap iblis dan segala kuasanya, adalah faktor yang sangat menentukan. Karena itu kita akan belajar tentang arti penting dari frasa melawan iblis ini. Arti penting dari menempatkan posisi diri atau posisi kehidupan kita di dalam konteks memberi perlawanan terhadap iblis dan segala kuasanya. Apa yang menjadi arti pentingnya? Yang pertama adalah posisi yang saling bertentangan satu dengan yang lain antara diri kita dengan diri iblis, antara hidup kita dengan kehidupan iblis, antara kehendak kita dengan kehendak iblis, yang saling bertolak belakang dan saling bertentangan, itu akan membawa kita kepada kesadaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara kita dengan iblis. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Posisi yang saling bertentangan itu memberikan kita kesadaran bahwa sebenarnya
sedang terjadi sebuah pertarungan atau peperangan antara diri kita dengan diri iblis. Kesadaran tentang keadaan ini menjadi penting. Kenapa demikian? Kesadaran tentang adanya pertarungan dan peperangan ini membuat orang kemudian tahu apa yang harus dilakukan di dalam kehidupannya. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Coba kita lihat di dalam Efesus pasal 6, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah, pakailah seluruh perlengkapan perang. Apa yang harus dilakukan? Menggunakan semua perlengkapan perang. Dan tindakan yang seperti ini itu akan muncul kalau ada kesadaran tentang apa yang sedang terjadi di antara kita. Jadi orang yang tidak tahu kalau dirinya sedang berperang, maka sekalipun dia punya segala perlengkapan perangnya akan disimpan saja di dalam gudang dan tidak dikenakan. Karena dia berpikir bahwa dia tidak sedang berperang. Tetapi kalau dia sadar bahwa dia sedang melakukan pertarungan, dia sedang melakukan peperangan, maka semua perlengkapan yang ada yang dipersiapkan untuk dirinya itu pasti segera dikenakan, dipakainya di dalam kehidupannya. Saudara, ini menjadi penting karena ada banyak orang yang kemudian tanpa sadar melakukan segala bentuk perlawanan terhadap iblis dan segala kuasanya, tetapi tanpa sebuah kesadaran atau tanpa menempatkan posisinya dalam posisi yang sedang berperang atau sedang bertentangan atau sedang berlawanan dengan iblis. Nah, ini membuat orang-orang percaya kemudian berada dalam ketidaksiapan untuk pertarungan itu. Dan tentu saja sudah bisa ditebak hasilnya. Untuk segala sesuatu yang tidak memiliki persiapan, hasilnya pasti menemukan kegagalan. Maka di dalam banyak sekali praktek perjalanan kehidupan orang percaya, kita seringkali menemukan ada banyak orang yang gagal di dalam pertarungan itu. Bukan karena kuasa Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan kita, tetapi kita salah menempatkan posisi kita di dalam konteks berlawanan dengan posisi iblis. Nah, firman Tuhan sudah memberikan ketegasan, bahkan menjelaskan secara lengkap kepada kita di dalam Efesus pasal yang ke-6 itu, bahwa Allah sudah memberikan perlengkapan di dalam kehidupan kita di dalam rangka berperang melawan kuasa iblis. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Senjata apa, perlengkapan perang apa yang harus ada di dalam kehidupan kita? Berikat pinggangkan kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh firman Allah. Jadi ada kebenaran, ada keadilan, ada pemberitaan Injil, ada iman, ada keselamatan, ada firman Allah. Yang semuanya itu menjadi perangkat perang yang dipersiapkan Allah di dalam kehidupan orang percaya. Ini juga berarti bahwa keseluruhan itu harus selalu melekat di dalam kehidupan orang percaya. Kebenaran Allah harus menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan di dalam kehidupan orang percaya. Harus melekat. Keadilan di dalam kehidupan ini, pemberitaan Injil itu mutlak harus ada dalam kehidupan orang percaya. Di dalam konteks ini semua orang Kristen harus sadar bahwa di dalam dirinya ada tanggung jawab memberitakan Injil. Tidak bisa tidak. Ini bagian daripada perlengkapan perang di dalam menghadapi kuasa iblis. Orang yang tidak memberitakan Injil sebenarnya dia tidak sedang berperang terhadap kuasa iblis. Kalau dia tidak sedang berperang melawan kuasa iblis, kemungkinan dia sedang berkawan dengan iblis. Ini menjadi penting. Jadi pemberitaan Injil adalah hal yang mutlak, yang justru menunjukkan pertentangan kita dengan iblis dan segala kuasanya.
memelihara iman, pengertian dan kepastian keselamatan itu menjadi hal yang penting. Hidup di dalam kebenaran firman Allah, kerinduan akan firman Allah, itu menjadi bagian yang harus ada di dalam kehidupan kita secara komprehensif, secara menyeluruh. Tidak boleh tidak ada. Kita kehilangan satu poin dari apa yang sudah dipersiapkan Allah akan membawa kita pada posisi yang tidak sedang berlawanan dengan iblis. Kalau kita tidak berlawanan dengan iblis, maka kemungkinan besar kita sedang berkawan dengan iblis. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama arti penting dari melawan iblis, yaitu bahwa posisi kita harus berlawanan dengan posisi iblis. Kalau iblis kehendaknya itu ke kanan, maka orang percaya kehendaknya itu harus ke kiri, harus berlawanan. Kalau iblis ke utara, maka orang percaya itu ke selatan. Selalu ada posisi dan keputusan yang saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Pengertian melawan iblis itu demikian, posisi yang bertentangan. Nah, arti penting yang pertama itu kemudian memberikan kita kesadaran tentang apa yang harus kita lakukan. Kesadaran tentang apa yang harus dilakukan itu keluar dari kesadaran tentang apa yang sedang terjadi di antara kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sadarilah bahwa kita sedang bertarung, kita sedang berperang. Kalau kita sedang berperang, apa yang dipersiapkan Allah di dalam hidup kita? Ada ikat pinggang kebenaran, kenakan kebenaran itu. Ada baju sirah keadilan. Hidup kita tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip keadilan. Pemberitaan Injil, orang percaya harus memberitakan Injil, tidak boleh tidak. Perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, firman Allah harus ada di dalam kehidupan kita. Hanya dalam posisi yang demikianlah, maka kita baru bisa mengatakan bahwa kita sedang bertarung atau melawan iblis dengan segala kuasanya di dalam kehidupan kita. Menjadi ironis sekali, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kalau kita mau jujur di dalam kehidupan kita, kita akan menemukan ada banyak orang percaya yang sebenarnya kalau ditanya apakah dia bertentangan dengan iblis, tentu saja dia akan menjawab iya, dia bertentangan dengan iblis. Apakah dia melawan iblis? Iya, dia melawan iblis. Bahkan kemungkinan besar sudah melakukan praktek-praktek atau bentuk-bentuk perlawanan seperti doa peperangan, doa pengusiran setan, dan seterusnya. Tetapi pada saat yang bersamaan, ini yang menjadi ironi. Seringkali perlengkapan perang atau kelengkapan senjata Allah seperti yang dikatakan firman Tuhan itu justru tidak melekat di dalam kehidupan orang percaya. Melakukan tindakan perlawanan terhadap iblis tapi hidupnya tidak berada dalam kebenaran Allah. Itu satu hal yang fatal. Dan seperti pada poin yang pertama saya menyebutkan sebagai sebuah kekonyolan di dalam beriman. Seperti seorang yang nampaknya pemberani maju ke medan pertempuran melawan, tetapi tidak bawa pedang, tidak bawa perisai, tidak bawa semua perlengkapan. Orang yang melihatnya itu akan melihat sebagai sebuah kekonyolan. Mungkin dia berpikir dia pemberani, tetapi itu adalah sebuah kebodohan. Tidak mengenakan segala sesuatu yang sudah ditetapkan firman Tuhan itu ke dalam kehidupan kita adalah sebuah kebodohan. Karena Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa kita sedang berperang. Posisi kita itu adalah posisi yang melawan iblis. Adalah posisi yang saling bertentangan dengan iblis. Akan selalu terjadi benturan. Akan selalu terjadi bertolak belakang satu dengan yang lain. Tidak mungkin bisa ada kompromi. Tidak mungkin bisa ada titik temu. Memang itulah posisinya. Maka kesadaran tentang posisi ini atau melawan iblis ini menjadi satu hal yang penting. Kenakanlah seluruh apa yang sudah dikatakan firman Tuhan sebagai kelengkapan perang untuk kita melawan iblis dengan segala kuasanya. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, arti penting daripada
posisi kita yang harus bertentangan atau berlawanan dengan posisi iblis itu. Yang kedua adalah kesadaran tentang posisi itu akan membuat kita menyadari atau bisa melihat tentang apa sebenarnya yang dilakukan oleh iblis, atau apa strategi atau apa cara pola yang dilakukan iblis di dalam menyerang kehidupan kita. Kita lihat kembali dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya engkau dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Menarik bagi kita untuk memperhatikan frasa tipu muslihat. Karena di sini Alkitab justru menegaskan bukan supaya kita bisa melawan atau menahan pukulan atau bentuk-bentuk tindakan pertarungan secara fisik, pukulankah atau tendangan atau apa saja. Di dalam hal ini firman Tuhan justru mengatakan supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Ini menjadi penting. Karena kesadaran tentang bagaimana iblis bekerja untuk menyerang kehidupan kita, itu akan membuat kita juga mengerti bagaimana kemudian kita mengantisipasi bentuk-bentuk serangan iblis atau tipu muslihat iblis di dalam kehidupan kita. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kata Yunani atau teks Yunani yang digunakan untuk tipu muslihat itu adalah metodias, yang artinya adalah scheme atau skema atau pola atau bisa diartikan strategi. Jadi supaya kita bisa melawan tipu muslihat, supaya kita bisa melawan pola pekerjaan iblis, supaya kita bisa melawan, mengantisipasi skema serangan-serangan dari iblis atau strategi yang digunakan. Nah, teks Alkitab kita menyebutnya sebagai tipu muslihat. Ini menjadi baik untuk kita menyadari. Karena cara kerja iblis itu memang sangat identik dengan tipu muslihat. Dan untuk hal-hal yang demikian itu diperlukan sebuah kewaspadaan yang tinggi. Kenapa kewaspadaan yang tinggi? Karena sebuah tipu muslihat itu akan menawarkan kesalahan kepada kita bukan sebagai kesalahan, tetapi sebaliknya sebagai kebenaran. Jadi bisa jadi ada banyak bentuk kesalahan-kesalahan yang hadir sebagai kebenaran dan orang tidak mengetahui bahwa itu adalah kesalahan. Tipu muslihat itu hadir dengan cara yang demikian. Iblis tidak menawarkan sebuah bentuk pelanggaran atau kesalahan dengan bentuk konkret pelanggaran yang nyata atau kesalahan yang nyata. Tetapi dia membungkusnya dengan kebenaran sehingga orang yang menerimanya itu tertipu. Karena dia tidak melihat kesalahan di dalamnya, tetapi tanpa sadar dia sudah menerima dan masuk ke dalam sebuah kesalahan yang ditawarkan dan disediakan oleh iblis. Saudara, ini luar biasa. Karena iblis bekerja dengan cara demikian. Dia bekerja dengan cara yang lihai. Maka yang harus menjadi perhatian utama orang percaya adalah mengerti atau melawan metode tipu muslihat iblis untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Bagaimana iblis menggunakan metode untuk mewujudkan tujuannya. Nah, apa tujuan iblis di dalam peperangan ini, pertarungan ini? Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, di sini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa mengaum-aum dan siap menerkam siapa saja yang dapat ditelannya. Di situ firman Tuhan mengatakan, lawanmu si iblis berjalan keliling
Untuk apa dia berjalan keliling? Untuk menelan siapa saja yang dapat ditelannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa satu-satunya pekerjaan iblis di dalam dunia ini adalah melakukan seperti itu. Kata berjalan keliling di situ di dalam teks aslinya adalah peripatei. Peripatei itu kalau dikenakan kepada manusia di dalam teks Perjanjian Baru itu diartikan hidup atau menjalani kehidupan. Maka 1 Petrus 5 ayat 8 itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa satu-satunya pekerjaan yang dilakukan iblis di dalam menjalani seluruh kehidupannya adalah bagaimana dia menelan, menerkam orang-orang percaya. Siapa saja kalau dia punya kesempatan, dia telan. Maksudnya apa? Ditelan di situ adalah sebuah penggambaran orang itu masuk di dalam kekuasaan, penguasaan iblis, dan kemudian mengikuti apa yang dikehendaki oleh iblis. Prinsip dasarnya di sini tentang apa yang menjadi tujuan iblis di dalam kehidupan kita. Banyak orang menjadi salah kaprah tentang apa yang menjadi tujuan iblis di dalam kehidupan kita. Seringkali orang berpikir bahwa iblis itu mau membuat kita menderita. Dia kasih kita penyakit, dia kasih kita kemiskinan, dia kasih kita penderitaan. Sebenarnya iblis tidak pernah bertujuan mau menyiksa kehidupan orang percaya. Itu bukan menjadi tujuannya. Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana membuat orang yang percaya itu masuk di dalam segala kehendaknya. Sadar atau tidak sadar, orang itu kemudian mengikuti apa yang dikehendaki oleh iblis. Kalau itu sudah tercapai, maka tujuan iblis tercapai di dalam kehidupan kita. Tidak peduli apa yang menjadi kondisi orang tersebut. Maksudnya begini. Kalau dengan kesenangan orang percaya itu kemudian masuk di dalam kehendak iblis, maka kesenangan itu pun disediakan oleh iblis. Kalau dengan kekayaan orang percaya itu tidak takluk kepada Kristus, tetapi kemudian takluk kepada kehendak iblis, maka iblis memberikan kekayaan. Termasuk dengan penyakit. Kalau dengan penyakit orang itu kemudian jauh dari Tuhan, tidak takluk kepada otoritas Kristus, tetapi kemudian mengikuti secara sadar atau tidak sadar kehendak iblis, maka itu pun bisa diberikan oleh iblis. Jadi di dalam hal ini kita harus mengerti, iblis bisa melakukan apa saja, dia bisa memberikan apa saja untuk mewujudkan tujuannya. Tujuannya apa? Supaya kita takluk secara sadar atau tidak sadar kepada apa yang dikehendakinya. Kita masuk kepada penguasaannya. Itulah yang di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, dia menelan, menerkam kehidupan kita. Masuk di dalam penguasaannya. Apa saja dia lakukan. Dia bisa kasih kesenangan, dia bisa kasih jabatan, dia bisa kasih penderitaan, dia bisa kasih penyakit, apapun juga yang menurut dia bisa mencapai tujuannya untuk menguasai kehidupan kita, dia akan lakukan. Dalam konteks Ayub, coba lihat apa yang dilakukan iblis terhadap Ayub. Dengan segala kekayaannya, Ayub tetap menyembah dan setia kepada Allah. Maka iblis berkata kalau dia tidak punya apa-apa, dia akan meninggalkan Tuhan. Maka dalam konteks itu kemudian iblis bekerja memberikan penyakit kepada Ayub. Karena dia berpikir dengan penyakit, Ayub akan meninggalkan Tuhan. Sebaliknya di dalam konteks Yusuf, coba lihat. Yusuf justru ditawarkan dengan kesenangan. Supaya dia kemudian berada di luar dari penaklukan dirinya kepada Allah dan berbalik masuk kepada penguasaan iblis. Jadi penyakit, penderitaan bisa diberikan, kesenangan, keberhasilan pun bisa diberikan oleh iblis untuk yang penting tujuannya tercapai di dalam kehidupannya, yaitu untuk menguasai kehidupan kita.
Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anggapan bahwa penyakit, penderitaan, kemiskinan itu adalah tujuan iblis untuk menyiksa kehidupan orang percaya, itu adalah pandangan yang keliru. Iblis tidak bercita-cita menyiksa kita. Bahkan kalau dia bisa kasih senang, dia kasih senang. Yang penting kita masuk di dalam kehendaknya. Ini yang harus disadari. Dan untuk mewujudkan itu kemudian, iblis melakukan strategi. Yang strateginya itu sudah dikatakan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6. Supaya kita melawan tipu muslihatnya. Strategi dan tipu muslihatnya itulah yang kemudian menghancurkan kehidupan orang percaya. Karena sekali lagi, tipu muslihat itu memberikan penawaran kepada kita. Kesalahan diberikan, tetapi kita melihatnya sebagai sebuah kebenaran. Dan orang yang terperangkap di dalam kesalahan itu tidak menyadari bahwa dia sedang berada di dalam kesalahan. Dia berpikir sedang melakukan kebenaran. Tetapi sebenarnya dia sedang berada di dalam penguasaan iblis. Ini yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita. Bukan persoalan kita kena penyakit, kena kemiskinan. Bukan itu. Orang Kristen hidup di dalam segala kekurangan, tetapi dia tetap berada di dalam penaklukannya dirinya kepada Kristus. Itu kebenaran. Kalaupun dia mati dalam kondisi yang demikian, dia mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya yang disediakan oleh Allah. Maka prinsip firman Tuhan demikian. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah, buanglah. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, potonglah, penggallah, buanglah itu. Karena lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah tanpa memiliki semuanya itu, daripada kita sempurna secara fisik di dalam dunia ini, tetapi kita tidak mendapatkan kerajaan Allah, tidak masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak masuk kepada penaklukan diri kepada kehendak Kristus, tetapi justru tenggelam di dalam kehendak iblis. Maka hati-hati segala bentuk penawaran kesenangan di dalam dunia ini. Saya selalu mengingatkan kepada umat Tuhan, hati-hati dengan segala bentuk kesenangan yang kadang-kadang diresponi dengan kesaksian bahwa ini adalah pertolongan Tuhan. Orang yang disembuhkan dari penyakit, pada umumnya orang langsung berpikir bahwa wah, Tuhan menolong saya memberikan kesembuhan. Di dalam konteks perlawanan kita terhadap iblis dan bagaimana kita melawan tipu muslihat iblis, firman Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita. Karena kita melawan tipu muslihat, maka kewaspadaan kita harus tinggi. Kewaspadaan tinggi itu bagaimana? Bahkan untuk hal-hal yang nampaknya baik sekalipun bisa diwaspadai sebagai sebuah bentuk jebakan. Maka berhati-hati. Apakah setiap orang yang sembuh itu berarti disembuhkan oleh Tuhan? Belum tentu. Mari lihat nanti. Kalau ternyata kesembuhannya itu justru membawa dia semakin jauh dari Tuhan, justru membuat dia semakin masuk di dalam segala keinginan dan kehendak iblis, tidak mungkin kesembuhan itu datang dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan yang baik mencelakakan umatnya, memberikan kesembuhan, dan justru kesembuhan itu kemudian mencelakakan dia masuk di dalam perangkap iblis. Bisa jadi itu berasal dari iblis sendiri, bukan dari Tuhan. Coba lihat di dalam konteks apa yang dialami oleh Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan di situ mengatakan, supaya aku tidak meninggikan diri, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku. Tentang hal itu sudah 3 kali aku berdoa kepada Allah. Tetapi jawaban Allah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena justru di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Karena itu Paulus berkata, terlebih suka aku bermegah di dalam kelemahanku, supaya aku mengalami kuasa Kristus. Jadi lihat,
Paulus mengalami satu hal yang dikatakan ada utusan iblis yang menggocoh dia. Dan tentang hal itu 3 kali dia berdoa kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur. Tetapi Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku bagimu. Artinya ya biar saja utusan iblis itu. Tidak usah diangkat dari kehidupanmu. Biar saja dia menggocok kehidupanmu. Mungkin Paulus merasa tidak nyaman menderita dengan hal itu, berada di dalam yang disebut kelemahan. Karena firman Tuhan kemudian Paulus mengatakan, aku suka di dalam kelemahanku. Memang dalam kondisi itu dia seperti berada dalam keadaan tidak berdaya, dalam kelemahan. Tetapi Tuhan katakan tidak usah itu diangkat dari kehidupanmu. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan supaya aku tidak meninggikan diri. Artinya apa? Allah tahu kalau itu dihilangkan dari kehidupan Paulus, Paulus akan jatuh di dalam dosa kesombongan. Dia akan meninggikan diri dengan segala penyataan-penyataan kelebihan-kelebihan yang Tuhan perbuat di dalamnya. Mungkin plus utusan iblis itu lari dari kehidupannya. Tuhan mengerti Paulus dalam konteks ini, dia akan meninggikan diri. Dan cara Allah menjaga dan memelihara Paulus justru dengan membiarkan dia dalam keadaan itu tetap berada dalam posisi digocok oleh utusan iblis itu yang membuat dia berada di dalam kelemahan. Mari lihat cara Allah memelihara umatnya. Di dalam konteks ini sebenarnya ada tipuan iblis. Iblis berpikir bahwa segala sesuatu yang diminta oleh Paulus, dikabulkan oleh Tuhan. Sekarang kalau Tuhan mengabulkan itu dan Paulus kemudian bebas dari semuanya itu, ada satu peristiwa yang akan terjadi dan Allah yang Maha Tahu itu sudah tahu. Itu akan menjatuhkan Paulus. Bayangkan seorang Paulus, seorang rasul besar, kemudian jatuh di dalam dosa kesombongan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Utusan iblis itu tetap dibiarkan di dalam kehidupannya. Itu cara Allah memelihara kehidupan Paulus. Dan strategi iblis di dalam hal ini gagal diterapkan di dalam kehidupan Paulus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi arti penting yang kedua yang harus kita pahami sehubungan dengan melawan iblis, yaitu menempatkan posisi hidup kita selalu bertentangan dengan posisi iblis dalam hal pikiran, perasaan, kehendak, perbuatan apapun selalu harus bertentangan. Tidak mungkin ada satu titik yang kemudian bisa bertemu. Kalau kemudian bisa bertemu pasti ada yang salah. Tidak mungkin itu terjadi. Jadi posisi itu harus clear. Nah, arti pentingnya yang kedua adalah bahwa kesadaran tentang posisi itu tentang bagaimana iblis bekerja untuk menghancurkan kehidupan kita, yaitu dengan strategi atau cara tipu muslihat untuk mewujudkan tujuan akhirnya. Sekali lagi, tujuan akhir iblis bukan menyiksa kita, bukan membuat menderita kita, tetapi membuat kita mengikuti semua apa yang dikehendakinya secara kita sadar ataupun tidak sadar tujuannya sudah tercapai. Jadi kalau dengan kesenangan kita masuk dalam perangkap iblis, iblis akan berikan itu dalam kehidupan kita. Waspada dengan segala kesenangan kehidupan kita. Kalau dengan harta yang banyak, materi yang berlimpah, itu membuat kita masuk di dalam perangkap dan kehendak iblis, meninggalkan penaklukan diri kepada Kristus, maka itu bisa disediakan iblis di dalam kehidupan kita. Maka kepemilikan harta yang berlimpah sekalipun harus menjadi sebuah kewaspadaan bagi orang percaya. Bukan berarti itu tidak boleh terjadi. Boleh saja, tetapi tetap harus diwaspadai. Kalau itu membuat kita tidak takluk kepada segala kehendak Kristus, itu harus dipandang tidak berasal dari Allah, tetapi tipu muslihat iblis untuk masuk di dalam perangkapnya. Karena itu, dari frasa yang kedua melawan iblis ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menyadari tentang posisi kita. Hari ini tidak ada pilihan lain bagi kita. Kita tidak bisa menjadi penonton di dalam konteks pertempuran atau pertarungan melawan iblis dan segala kuasanya. Kita harus selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan.
dan kita sedang berada di medan pertempuran head to head, saling berhadapan satu dengan yang lain. Karena posisi kita demikian, tidak bisa menawar, tidak ada alternatif lain. Posisinya memang harus demikian. Makna melawan iblis, frasa melawan iblis adalah posisi kita harus bertentangan. Kalau kita bertentangan, maka kesadaran yang pertama adalah kita sedang berperang, maka kenakan seluruh perlengkapan yang sudah disediakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berjalan tanpa kebenaran Allah. Kita tidak bisa menghilangkan semua prinsip keadilan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh hidup tanpa memberitakan Injil. Kita tidak boleh hidup di dalam dunia ini tanpa memelihara iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa hidup tanpa prinsip keselamatan dan kepastian keselamatan di dalam Kristus. Kita tidak bisa hidup tanpa kebenaran firman Allah. Semua itu harus ada secara komprehensif di dalam kehidupan kita. Kehilangan satu saja, maka menjadi satu hal yang fatal. Karena kita sedang bertentangan dengan iblis. Hilang satu, kemungkinan besar tidak membuat kita lagi bertentangan. Bisa jadi kita menjadi kawan daripada iblis tanpa kita sadari. Kita tidak berperang dengan dia. Justru mungkin kita sedang ngopi bareng dengan iblis. Itu bisa terjadi. Kalau kita tidak mengenakan seluruh perlengkapan perang senjata Allah itu di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, posisi yang saling bertentangan itu memberikan kita kesadaran tentang bagaimana iblis menjatuhkan kehidupan kita, yaitu dengan sebuah strategi atau metode atau skema tipu muslihat. Tipu muslihat itu hadir dalam bentuk kebenaran, tetapi sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Iblis bisa memberikan dan menawarkan apa saja, karena tujuan iblis adalah untuk menelan kehidupan kita, masuk di dalam penguasaannya. Maka hari ini apapun yang kita alami, apapun yang kita peroleh, kewaspadaan tinggi itu harus selalu ada dalam kehidupan kita. Bergumullah di hadapan Allah. Allah akan memberikan pengertian kepada kita bahwa ini yang harus kita lakukan, ini berasal dari Tuhan, ini yang justru menjadi tipu muslihat iblis di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.